Saya mau ngomong-ngomong sebentar mengenai sensory processing disorder. Mungkin ada beberapa orang tua yang merasa, eee, belum terlalu, mengerti kenapa saya ngomong lagi sensory processing disorder. Karena waktu itu awal-awal saya berbicara mengenai berbicara di Zoominar, memang pertama kali yang saya bicarakan mengenai sensory processing disorder, tetapi dengan nama sensory mungkin sensory integration, 7 senses, 7 sensory system kita. Nah, kali ini saya mau me mengulas lagi mungkin menjadi lebih jelas ya terhadap, eee, orang tua di sini, karena para orang tua itu kan bukan terapi ya. Jadi, kayaknya memang tahulah sensori itu sesuatu yang penting, gitu. Jadi di sini saya mau bicara mengenai dampak dari sensory processing disorder terhadap perilaku dan kemampuan anak. Nah, Eee, saya mikir lagi, bagaimana cara yang paling enak, paling gampang untuk membuat orang tua itu mengerti ke pen bahwa sensory processing ini sangat penting sekali terhadap, kita dan anak-anak kita yang, eee, kita tahu mereka mempunyai behavior seperti ini. Nah, jadi saya berpikir bagaimana cara yang enak untuk supaya orang tahu itu mengerti bahwa anak-anak itu mempunyai relasi dengan, eee, sensory processing yang salah gitu ya. Jadi di sini rencana saya nih hari ini, saya mau ngomong mengenai sensory ini nanti akan ada berjilid-jilid. Nah, sensori itu kita yang tahu di sekolah memang cuman ada 5 ya, untuk kemampuan melihat, mendengar, mencium, mencium bau ya, merasakan, dan sensori peraba, ya di kulit peraba. Itu yang biasanya kita diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, waktu itu saya eee sudah juga menambahkan 2 sensori lagi, 2 sensori ini adalah sensori yang tersembunyi, ya. Tetapi kali ini saya mau menambahkan satu lagi. Jadi adanya tuh 8 sensori sistem kita, gitu. Jadi, itu pun yang ke-8 ini menurut saya juga penting sekali. Untuk kita ketahui dan kita hubungkan dengan, eee, perilaku anak kita. Nah, jadi kalau orang tua pastinya merasa, eee, terhubung dengan, sensory processing kalau mereka ada sesuatu yang merasa, "Oh, ini sesuatu, oh itu anak saya." Jadi saya mikirnya dari sana. Kalau saya nggak bisa ngelingkan apa yang kita bicarakan ini dengan anak para orang tua semuanya, kita ngomong orang tua tuh nggak ngerti, "Apa sih ini apa hubungannya apa dengan anak saya?" Gitu ya. Nah, eee, jadi di sini saya mau menjelaskan pertama kali apakah itu sensory processing, disorder. Terus hubungannya sama anak saya apa? Nah, seperti yang saya bilang kita akan punya 8. Hari ini kita akan mengulas secara general dulu, terus kita lihat kalau anak-anak itu kalau ada salah satu sensory system ini terganggu, apa yang bisa kita lihat
pada behavior sehari-harinya. Nah, itu yang saya mau katakan di sini. Nah, jadi, apakah Ibu punya, anak behavior-nya ada yang ini, itu dulu. Setelah itu, untuk minggu depannya, saya mulai mau ngomong setiap minggu satu sensory system. Jadi kalau umpamanya mungkin minggu depan, mungkin saya mau ngomong vestibular, ya minggu itu saya akan ngomong vestibular saja. Saya ndak akan ngomong langsung vestibular, proprioseptif, visual, apa, wah itu terlalu terlalu padat nanti, ini apa, seminarnya terlalu padat. Jadi kita ngomong satu hari satu sensori. Setelah itu, minggu depannya kita akan, eee, adakan tanya jawab. Tanya jawab itu akan dihadiri oleh Dokter Ali Sanjaya dan kita me menghubungkan mengenai sensory system yang kita bicarakan minggu lalu dengan apa yang kita bisa lakukan dengan Bicom. Dan apapun itu, kalau umpamanya secara, eee, intervensi biomedis ya mesti harus ditanyakan ke dokter ahli. Kalau intervensi non biomedis, saya yang akan menjawab. Jadi seperti itu. Nah, karena kita jadi satu sensori, kita akan adakan 2 minggu. Nah, karena kita punya 8 sensori, maka kita perlu 16 minggu ke belakang yang akan di-cover oleh, eee, topik sensori ini. Tapi sensorinya berbeda-beda ya. Nah, jadi dengan seperti ini menurut saya, menurut kami juga, saya sudah ngomong dengan dokter ahli, itu akan, eee, memberi kejelasan terhadap orang tua. Pertama, anak saya itu apakah seperti ini, nanti saya, apakah seperti yang saya sebutkan itu, atau, eee, setelah saya pikir pasti semua orang tua itu akan, dapat menghubungkan satu atau 2 minimum, problem anaknya dengan sensory processing ini. Karena kalau memang anak-anak kita mempunyai sensory processing yang benar, dan akhirnya dia mempunyai self regulation yang benar, maka akan, eee, mereka ini nggak punya problem. Mereka mereka tahu bagaimana bereaksi terhadap, rangsangan tertentu, input sensori stimuli, rangsangan sensori yang diterima dengan apa yang harus dilakukan si anak. Yang kita akan lihat itu dalam, mmm, rangka kewajaran. Nah, jadi kalau anak itu nggak ada problem, pastinya, respon anak dalam menanggapi sensory input ini akan benar, gitu ya. Tetapi, ya kalau anak kita itu sudah nggak punya sensory stimuli, ya udah nggak apa-apa. Berarti anak ini sudah on the right track, tinggal kita mengembangkan. Nah, tinggal istilahnya ini, anak kita sudah bisa, menerima stimuli, memprosesnya, terus habis itu dia meresponnya. Mereka sudah bisa, ya sudah, oke. Tinggal kita isi apa saja yang diperlukan dia untuk kehidupan ini. Nah nah kalau umpamanya pertanyaannya kita sebagai orang yang katanya normal, ya, apakah kita nggak punya sensory processing disorder? Kita sebenarnya punya juga at some point. Tetapi kita nggak pernah sampai harus terapi. Karena yang kita treat di sini, kita lakukan intervensi adalah, sesuatu masalah ya, sensory processing disorder itu yang membuat masalah
terhadap kehidupan orang tersebut. Maksudnya seperti anak-anak ini, akhirnya anak-anak ini nggak bisa belajar dan nggak bisa berkembang. Nah, kalau seperti itu, ya perlulah kita intervensi. Tetapi kalau cuman, misalnya gini, ada mungkin di antara, Bapak Ibu yang di sini mengerti, tahu mengenai atau dirinya sendiri atau dia kenal orang yang takut gelap, takut ruangan sempit, takut ketinggian. Nah, tetapi dia nggak akan kita nggak perlu "Oh, kamu harus terapi nih, sensory processing-nya terapi." Kalau kita melihat nggak ada efek yang merugikan terhadap orang tersebut. Jadi kita lakukan ini ke anak kita karena kita melihat ada efek yang merugikan banyak ya terhadap anak-anak kita karena masalah ini. Jadi kita intervensi ya. Jadi Ibu dan Bapak juga pasti nanti akan ada omongan ini. Oh, kakaknya itu juga ada sensory processing-nya nggak benar ini. Tetapi karena dia bisa belajar, nah dia bisa melakukan tugas sehari-hari, daily living, ya nggak masalah. Dia sekolahnya pinter, dia social skill-nya pinter, dia punya banyak teman, dan dia bisa self regulation-nya nggak juga masih dalam tahap kita bisa terima, ya sudah. Jadi nggak usah diintervensi. Di sini saya mau memberikan keterangan terlebih dahulu untuk problem-problem yang orang-orang biasanya ngomong, "Oh, kakaknya juga seperti itu kok, nggak apa-apa kok." Ini kita lakukan terhadap anak kita karena anak kita mempunyai suatu kesulitan untuk berkembang menjadi human, personal yang bisa menghadapi tantangan dunia luar dan akhirnya bisa juga memproduksi atau mandiri, bisa mandiri untuk bisa menghasilkan sesuatu uang yang akan dipakai oleh anak tersebut untuk kehidupan selanjutnya. Nah, kalau di sini saya kira orang tua semua setuju bahwa anak kita masih punya problem di mana dia belum bisa, kemandiriannya masih belum bisa atau kalau sekarang masih kecil, ya kita bisa, eee, compare dengan anak-anak lainnya ya. Apakah anak kita itu sudah bisa seperti, perkembangan anak seusianya, ataukah anak kita memang masih kurang. Nah, jadi di sini jangan sampai kita mempunyai saling silang pendapat hanya karena ada orang lain yang mempunyai, sensory processing disorder, tetapi nggak usah di-treatment. Ya, kalau nggak di-treatment, ya udah nggak usah, karena mungkin hal itu tidak punya dampak terhadap, eee, kehidupannya. Nah, untuk awalnya saya mau, menjelaskan mengenai sensory processing. Nah, maaf ini, eee, nggak terlalu jelas ya, tapi ini sudah cukup mewakili, mmm, apa yang kita, eee, saya mau terangkan mengenai sensory processing konsep. Yang pertama itu sensori itu pasti ada input. Mungkin kita terangkan gini aja dulu. Tubuh manusia ini seperti mesin komputer, ya. Kalau komputer, kalau kita tahu laptop, itu kan butuh input output device. Kalau nggak ada input, nggak ada output, dia jalan sendiri terus ngapain? Saya nggak bisa memasukkan sesuatu, saya nggak bisa ngetik keyboard. Terus akhirnya input device-nya mungkin dari saya ngetik keyboard. Apapun yang saya ketik akan ada di sana dan akhirnya dia bisa berdasarkan inputan kita, dia bisa menjalankan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kalau
eee, keyboard itu nggak ada, ya mungkin kita kesulitan untuk mengetik. Yang ada satunya lagi mouse. Mouse itu juga input. Nah, seperti tubuh kita juga. Tubuh kita itu seperti, CPU-nya, Central Processing Unit dari, laptop. Nah, tapi kita butuh input. Inputnya itu bisa melalui mata, bisa melalui telinga, bisa melalui kulit, semua sensori kita itu adalah inputnya. Seperti keyboard ini adalah, seperti keyboard pada laptop. Nah, setelah itu, kalau monitor itu membantu kita, untuk menunjukkan apa yang kita masukkan dan apa yang nanti hasil keluarnya, ya. Itu kita juga butuh device yang bisa menunjukkan, eee, output-nya. Jadi kita punya device input, ada device output. Nah, dua-duanya tuh harus punya. Nah, kalau kita output-nya bisa juga kita bicara, mmm, kita bisa menjawab pertanyaan. Nah, terus kita juga mungkin menulis. Kita merespon dengan cara, menulis. Atau kita bisa merespon dengan cara mengambil. Nah, itu output-nya. Nah, tetapi saya, katakan di sini, sensory processing itu adalah input dari sensor, sensor-sensor yang tadi saya katakan ada 8 ini, ya. Nah, itu input masuk ke dalam tubuh kita, habis itu, kita mengerti inputan tadi itu apa. Seperti kalau kita jadi input itu bisa dari lingkungan sorry sorry, bentar kok ini. Input itu bisa dari lingkungan, bisa juga dari dalam tubuh kita sendiri. Jadi kalau input dari lingkungan itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bauin, atau yang kita, raba dari lingkungan sekitar. Kalau dari dalam tubuh, itu kita merasakan ini, saya merasakan haus, saya merasakan lapar, saya merasakan ada gatal. Nah, itu juga ada di jadi input itu bukan cuma dari lingkungan, juga input itu dari dalam tubuh kita sendiri. Nanti kita jelas katakan lagi mengenai 8 input itu ya. Terus pada waktu proses, dia itu menerima input tersebut dan yang paling penting dia mengerti apa itu inputan itu. Seperti yang mungkin saya lihat, oh saya melihat se seekor gajah. Wow, mata kita bisa menangkap bahwa kita melihat seekor gajah, gajahnya besar, atau anak gajah, atau apa. Nah, itu yang kita lihat. Kita bisa proses dan kita mengerti. Kalau mungkin gajahnya lari ke kita, kita tahu bahwa, wah ada gajah sedang lari ke kita. Nah, dan setelah itu mungkin akan ada respon dari kita. Setelah kalau ada seekor gajah lari ke kita biasanya mungkin akan lari nyingkir, menghindar daripada ditabrak gajah. Nah, kalau untuk yang dari dalam tubuh, itu bisa seperti ini. Dia mungkin menerima signal dari tubuhnya bahwa saya sedang lapar. Nah, oh dia mengerti, oh saya ada rasa lapar. Berarti saya coba saya lihat-lihat next step-nya, saya melihat-lihat mau cari makanan. Nah, itu jadi dari input sama apa yang kita lakukan setelah kita menerima input dengan benar, itu, ada respon yang benar dari masukan input yang benar. Kalau inputnya nggak benar, respon kita mungkin juga nggak benar. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kalau input itu nggak benar,
berarti nanti ke belakangnya semua bisa jadi salah, gitu.